Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di majelis yang insyaallah penuh dengan barakah, sebuah majelis, sebuah perkumpulan dan sebuah tujuan yang insyaallah akan memudahkan dan melapangkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan kabar gembira kepada kita semua ketika beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Hadis diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan dalam hati-hati kita, dalam setiap amal kita, termasuk upaya kita untuk berkumpul dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan membaca hadis yang ketiga dalam bab al-mujahadah dari kitab Riyadhus Shalihin. Al-mujahadah artinya kesungguhan, keseriusan di dalam beramal saleh. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang manusia banyak terkalahkan sehingga mereka banyak melalaikan kenikmatan itu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas seorang sahabat yang alim, yang sangat pintar. Beliau dijuluki dengan turjumanul Quran, penterjemahnya Al-Quran, yakni pentafsir Al-Quran. Hal ini tiada lain kecuali karena keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memohonkan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia tentang urusan agama ini dan ajarkan dia ilmu ta'wilil Quran, yakni tafsir Al-Quran. Maka karena sebab doa itulah sejak kecil, sejak umur masih belia, tampak sekali
keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam bidang tafsir Al-Quran yang bahkan sangat diakui oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, di mana beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari nabinya sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Manusia ketika berada dalam kondisi sehat, ketika dalam kondisi memiliki waktu luang, sesungguhnya pada dasarnya kita sangat mampu untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjalankan amal-amal kebaikan, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam kondisi badannya sehat, dadanya cenderung lebih lapang. Kalau orang sakit, rata-rata terasa sempit dada, merasakan kesusahan. Tapi orang sehat, naam, hatinya tenang. Begitu pula orang yang punya waktu luang, apalagi waktu luangnya ini sudah dalam kondisi terpenuhi kebutuhan hidupnya, biaya makan sehari-hari. Seyogianya seperti itu. Seharusnya memang demikian. Tetapi ternyata di balik itu semua, yang seharusnya sehat dan waktu luang sebuah kenikmatan yang sangat besar, yang mestinya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata justru banyak manusia yang dikalahkan oleh syaitan, dikalahkan oleh hawa nafsunya, yang memang hawa nafsu itu ammaratun bisu, selalu dan senantiasa memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Ternyata subhanallah, dia justru banyak memanfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan, bukannya beramal saleh, tetapi menjadi kesempatan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, atau minimalnya menjadikan kesehatannya dalam hal yang sia-sia, sebagaimana pula waktu luangnya. Waktu luangnya. Namun orang tidak akan merasa bahwa dia telah melalaikan kesehatan dan waktu luangnya itu ketika dia masih hidup di dunia. Dominannya rata-ratanya begitu. Tidak sadar, tidak menyadari bahwa dia sudah menyia-nyiakan sekian banyak dari kesehatannya dan waktu luangnya. Barulah kemudian akan tergambar, terasa, dan nampak muncul penyesalan yang luar biasa ketika sudah berada di akhir kehidupannya, ajal sudah datang menjemput. Barulah menyesal. Barulah kemudian berharap, duhai kiranya ditunda lagi hidupku. Aku akan menjadi orang yang saleh. Aku akan mengerjakan amal-amal ketaatan. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kemudian menyampaikan penyesalannya? Karena setiap orang ketika dia berada dalam kondisi sakaratnya, ketika hendak meninggal dunia, itu akan diperlihatkan kepada kita semuanya tempatnya di surga ataukah di neraka. Sudah ditampakkan dan ditunjukkan. Maka setiap mukmin, dia benar-benar merasakan kerinduan yang memuncak untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang senang dan cinta, rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cinta, senang dan rindu untuk berjumpa
dengannya, dengan perjumpaan yang penuh nikmat dan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kematian itu datang, Allah Azza wa Jalla katakan tatkala dia merasakan penyesalan atas apa yang sudah berlalu, dari apa yang dia sia-siakan, dari kesehatan dan waktu luangnya. Allah katakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka, maka dia pun kemudian menyampaikan penyesalannya, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup kembali. Jangan matikan aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh dari apa yang sudah aku tinggalkan. Dia sudah mengaku bahwa dia sudah banyak meninggalkan dan melalaikan kewajibannya. Mestinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi apa kata Allah? Kalla. Sekali-kali tidak. Maka kata kembali adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Kembali hidup lagi di dunia, ajalnya ditunda, tidak akan pernah. Karena Allah Azza wa Jalla menetapkan likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang sudah ditentukan ajalnya masing-masing, bila sudah datang tidak bisa dimajukan sedetik pun, begitu pula bahkan tidak bisa diundurkan. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyampaikan penyesalan, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, agar aku bisa beramal saleh dari apa yang sudah aku tinggalkan. Kalla, tidak sama sekali, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang diucapkan begitu saja, sudah tidak berguna lagi, tidak ada manfaatnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada tabir penghalang, ada kuburan di sana, ada alam barzakh sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Azza wa Jalla ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah ingatkan, mumpung kesempatannya masih ada, kita masih hidup di dunia. Sebagian salaf dahulu, mereka itu bahkan masuk kuburan, bikin lubang kubur, kemudian duduk berbaring di situ. Wahai jiwa, kata dia, berbicara kepada dirinya, coba bayangkan dirimu sedang berada di sini, engkau sudah meninggal, apa yang paling kamu harapkan? Apa yang paling kamu inginkan? Ya tentunya setiap orang berharap bahwa dia akan mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Wahai jiwa, sekarang ini masih ada waktunya itu. Engkau masih bisa bangun lagi, ayo bergegas. Maka Allah Azza wa Jalla ingatkan pada ayat dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian kecil yang kami rizkikan kepada kalian. Mimma di sini kalau dalam bahasa Arabnya itu pakai min tab'idiyah, yang menunjukkan sebagian dan itu pun kecil. Kecil. Kalau bicara misalnya tentang zakat mal, ya, dari kewajiban yang sifatnya wajib, itu hanya berapa persen? 2,5. Bukan 10%. Apalagi 25%, tidak, 2,5%. Yang kata para ulama menyebutkan, barakallahu fikum, zakat mal yang dikeluarkan dan itu kewajibannya, sebagaimana pula fungsinya membersihkan hartanya dan mensucikan jiwa, itu adalah penunaian kewajiban yang tidak memudaratkan harta, tetapi bermanfaat kepada sesama. Tidak memudaratkan harta dia.
Dan Allah menjanjikan al-ikhlaf. Fallahu yukhlifu. Allah akan menggantinya. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan Allah ingatkan bahwa yang ada pada kalian itu rizki dari kami, bukan karena kekuatan kalian, daya upaya kalian, kepintaran kalian berbisnis, kalian adalah sarjana ekonomi, bukan. Mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Dan upayakan bahwa itu diberikan min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Yang ternyata ketika saatnya kematian datang, fayaqul, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, duhai kiranya tunda kematianku sebentar saja, sebentar. Fa as-saddaqa, menggunakan kalimat kata pemastian. Aku pasti akan bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku pasti termasuk orang yang saleh. Tapi apa kata Allah? Walan. Dengan menyebutkan kalimat lan. Itu artinya tidak akan pernah. Walan yuakhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Allah tidak akan menunda bagi satu jiwa ketika sudah datang ketetapan ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh seseorang dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kata dia, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran indallah?" Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Maka Rasulullah mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah ketika dalam kondisi sehat. Mungkin kalau orang dalam kondisi sakit baru, tuh kayaknya sekarang sudah harus banyak sedekah, ini takutnya keburu mati. Sedekahlah ketika engkau masih dalam kondisi sehat. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Ketika engkau merasakan ada rasa pelit dalam dirimu. Oh, saya berat mau mengeluarkan sedekah, infak, zakat. Saat itulah ketika muncul rasa keberatan itu, sifat kikir datang menghampiri kita, keluarkan. Itulah waktu di mana ajruha azimun indallah. Pahalanya lebih besar. Takhshal faqra, kata Rasulullah, engkau khawatir jatuh miskin, wa ta'mulul ghina, dan engkau berharap terus dalam kondisi lapang, berkecukupan dan kondisi kaya. Wala tumhil, dan jangan kau tunda-tunda. Hatta idza balagatil hulqum, yang ternyata ketika nyawa sampai di kerongkongan, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, barulah engkau mengatakan, untuk si fulan akan aku beri sekian, untuk yang sana akan saya beri sekian. Itu adalah hal yang sudah tidak mungkin. Maka ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata subhanallah, apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, bahwa ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ada dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia dari waktu-waktunya, termasuk ini yang paling kita sesalkan ketika telah meninggal. Kenapa dulu saya menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga? Waktu itu sesuatu yang tidak akan mungkin bisa ditarik kembali. Sehat dan waktu luang, banyak orang melalaikannya. Tapi ternyata itu dilalaikan sebelum mereka meninggal. Ternyata subhanallah banyak pula dan tidak jarang di antara kita manusia, masanya itu bukan terus sehat. Ada masanya di mana kita merasakan sakit. Ada masanya di mana kita merasakan kesibukan yang sangat, bahkan kehilangan yang namanya waktu luang dan waktu longgar. Nah,
Maka menjadi pesan yang sangat berharga untuk kita semuanya. Tentu ketika Rasulullah menyampaikan kabar berita ini, ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia, sehat dan waktu luang. Itu bukan sekedar berita semata, tetapi mengandung perintah agar benar-benar kita memanfaatkan setiap kesehatan dan waktu luang kita, sekaligus di waktu yang sama mengandung peringatan. Jangan sampai kesehatan dan waktu luang terbuang percuma begitu saja. Dan subhanallah, seorang yang suka beramal soleh ketika masa sehatnya, ketika masa luangnya terbiasa dengan sebuah amalan tertentu, yang ketika dia ditimpa sakit dan ditimpa kesibukan, Allah catat baginya amalan yang biasa dia kerjakan. Itu betapa besarnya rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang misalnya biasa tiap pagi salat duha. Rutin, walaupun 2 rakaat. Dia tidak berpikir, saya sholat tiap pagi 8, 12 rakaat, 20 rakaat. Karena memang kata para ulama bahwa sholat duha itu batas maksimalnya tidak dibatasi. Terserah seberapa banyak pun. Tapi jangan sampai terjadi tiap hari 12 rakaat atau 20 rakaat. Naam hanya seminggu bertahan, habis itu tidak pernah sholat seumur hidup. Sampai mati. Mending sholat 2 rakaat. Tok, 2 rakaat saja. Tapi itu terus berkesinambungan sampai kita wafat. Karena Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus berkesinambungan, berlanjut, konsisten, istiqamah walaupun sedikit. Nah, kita yang terbiasa dengan yang sedikit itu, ketika ada masanya kita sakit, Allah akan terus mencatat pahala itu. Rutin ketika kita dalam kondisi mukim, dalam waktu luang, saatnya ketika kita dihadapkan kepada sebuah kesibukan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan kebiasaan tadi, Allah catat dengan pahala yang sempurna. Sungguh luar biasa. Allah Azza wa Jalla zat yang maha rahman, zat yang maha rahim. Allah sudah siapkan jalan-jalannya untuk kita. Allah lapangkan kesempatan itu untuk kita. Tinggal kapan kita memetiknya, menyambarnya, mengambil kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Fa ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan setiap kesempatan kita, naam dan kesehatan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang kita bisa. Apa yang kita paling menonjol ya di situ. Tidak pandai baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dibiarkan ketidakpandaian itu terus-menerus, tidak mau belajar. Ayo belajar baca Quran dengan lancar, dengan fasih. Karena yang fasih membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia, para malaikat yang suci. Tapi orang yang dia terbata-bata, yataka'ka fi qiraatil Quran, terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala bacanya, pahala terbata-batanya. Loh, terus kalau begitu berarti mendingan yang terbata-bata Ustaz dapat 2. Lah, yang paling bagus adalah ma'as safaratil kirami al-bararah. Karena yang terbata-bata mungkin bacanya satu ayat 2 menit, yang lancar 2 menit bisa 10 ayat misalnya. Kan lebih banyak ayat yang dibaca, lebih banyak huruf yang terlafatkan. Sementara per satu huruf dari Al-Quran itu mendapatkan nilai berapa? 10 pahala. Ini jangan sampai hari-hari kita kosong dari Al-Quran. Manfaatkan walaupun sebentar pada sholat subuh yang kita sempat. Ya, baca 1 halaman tidak masalah. Besok lagi. Tapi jangan sampai hari-hari yang kita lalui kosong sama sekali dari Al-Quran. Ada orang yang Al-Quran yang sudah sampai lapuk, debunya banyak. Sudah berapa lama anda dibaca? Sudah 2 bulan. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Kita beranjak pada hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. فقالت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Lalu aku berkata kepada beliau, kata Aisyah, kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Bukankah sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang lalu bahkan yang akan datang? Maka Rasulullah mengatakan, apakah aku tidak senang menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Muttafaqun alaih, dan ini lafaz Bukhari. Dan yang sama juga dalam As-Sahihain, Bukhari Muslim dari riwayat Al-Mughirah Ibni Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, hadis ini datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah salah satu istri Nabi, ummahatul mukminin. Beliau satu-satunya istri yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Dalam keadaan masih gadis. Dinikahi dalam usia 6 tahun, digauli usia 9 tahun. Rasulullah wafat umur Aisyah kurang lebih 18 tahun. Kurang lebihnya 18 tahun. Bahkan Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan kata beliau, air liur Rasulullah menyatu dengan air liurku ketika Rasulullah wafat. Ceritanya karena ketika datang saudaranya Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar sedang bersiwak. Rasulullah memandang terus siwak itu. Tanda beliau senang, ingin. Kata Aisyah, akhidhuhu laka ya Rasulullah, aku ambilkan untukmu wahai Rasulullah. Rasulullah hanya mengangguk tanda iya. Kemudian Aisyah mengambilnya dan memotong bagian yang sudah dipakai Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian dilunakkan lagi bagian setelahnya, kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah, kata Aisyah, melihat Rasulullah bersiwak sebagus itu di saat itu. Karena memang siwak itu na'am madharatul lil fam mardatul lirrab, kata Rasulullah. Membersihkan mulut, mensucikan mulut, dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sangat senang bersiwak dengan kayu siwak. Apalagi ini adalah waktu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ketika masuk rumah, istri Nabi ditanya apa sih perkara atau perbuatan perilaku yang pertama kali dilakukan Nabi ketika hendak masuk rumah. Beliau bersiwak. Nah ini. Jadikan kebiasaan dan sunnah Rasulullah ketika masuk rumah, apalagi pergi dari luar kota, dari jauh. Naam, mau ketemu keluarga, hendaknya ketika berjumpa dengan keluarga dalam kondisi bau mulutnya dalam kondisi harum, senang berjumpa, bertemu. Ini bagian dari sunnah. Setiap kali masuk rumah Rasulullah bersiwak. Apalagi kayu siwak itu tidak sulit. Ya, beda kalau kita pakai odol, sikat gigi, pasta gigi, itu harus pakai air. Mana lagi cari masjid dulu, cari tempat-tempat keran lagi mau sikat gigi, siwak sudah cukup. Cukup masukkan di kantong, ada tempatnya plastiknya, tinggal gosok sebentar, masuk rumah. Setiap bangun tidur Rasulullah pasti bersiwak. Ini kebiasaan yang sangat disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dari semua istri-istri beliau. Urusan cinta ini yang tidak bisa dibagi rata.
Tidak bisa dibagi rata. Kalau dia punya 2 istri untuk 50%, untuk 50%, tidak bisa. Bisa jadi yang sana 60, sini 40. Ya, di sini 70, di sana 30 mungkin. Sulit untuk dibagi rata. Itu sesuatu yang sifatnya tabi'i, sifatnya alami yang tidak bisa dipaksakan. Namun, kecintaan Rasulullah kepada Aisyah itu bukan karena beliau cantik, bukan karena gadis dinikahi, tapi lebih kepada subhanallah, salah satu di antara rahasianya adalah setiap kali dan Rasulullah ketika safar itu selalu berharap semoga bersama Aisyah. Itu selalu mengundi di antara istri Nabi. Diundi siapa yang akan ikut dalam perjalanan safar. Dalam hati Rasulullah kepengen semoga Aisyah. Bukan karena ini yang gadis. Ya, bukan karena ada merah pipinya. Bukan. Tapi karena selalu ketika bersama Aisyah. Turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan turunnya wahyu itu menguatkan hati Rasulullah. Menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika? Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah, Aisyah. Wa manir rijal? Siapa dari kalangan laki-laki? Qala abuha, ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Lalu beliau berkata dengan nada agak protes, kenapa harus seperti ini? Sampai demikian ya Rasulullah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang lalu, bahkan yang akan datang? Maka Nabi mengatakan, tidakkah aku senang, cinta untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu imam besar dari kalangan madhab Syafi'i, menyebutkan hadis yang dinukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam bab Al-Mujahadah, tentang kesungguhan dan keseriusan di dalam beramal saleh. Dan telah berlalu bagi kita penjelasan bahwa di antara bentuk Al-Mujahadah adalah kesungguhan seseorang dalam beribadah kepada Allah dan bersabar di atasnya. Yang kemudian beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Subhanallah, bagaimana tidak? Para sahabat dari kibar as-sahabah, na'am, mereka pernah bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau lakukan di rumahnya. Memang urusan rumah yang paling tahu adalah para istri. Sehingga mereka pun datang bertanya, bagaimana sih apa amalan Rasulullah? Maka inilah salah satu yang diceritakan Aisyah bahwa Rasulullah salat malam itu sampai kedua kakinya bengkak. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla gambarkan dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Allah tahu bahwasanya engkau bangun atau berdiri menunaikan salat kurang dari 2/3 malam atau separuhnya atau sepertiganya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat malamnya itu variatif. Terkadang, naam, ahyanan aktsar al-lail. Hampir seluruh malam. Hampir seluruh malam. Naam. Terkadang setengahnya, terkadang pula sepertiga malamnya saja. Tergantung situasi dan kondisi yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya pula untuk
berlebih-lebihan memaksakan diri di luar kadar batas kemampuannya. Nah, bayangkan saja dulu di masjid, di antara dua tiang itu ada tali yang membentang. Rasulullah bertanya, ini tali apa? Kata sahabat, ini tali milik Zainab ya Rasulullah. Dimana kalau dia salat di sini, ketika dia merasakan kelelahan dalam salatnya, dia mengikat dirinya agar tidak jatuh. Subhanallah, ini gambaran para sahabat. Betapa semangatnya mereka menghabiskan waktu-waktunya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah melarang dari sikap al-ghulu, tindakan yang berlebihan di luar batas kemampuan, apalagi sampai pada tingkat menyelisihi sunnah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa salat Rasulullah itu terkadang sepertiga malam, kadang separuhnya, setengah malam, kadang 2/3. Berarti bisa mencapai Rasulullah salat antara 7 sampai 8 jam. Kita berapa menit? 8 menit Ustaz. Antara 7 sampai 8 jam. Ya, terkadang. Tidak seterusnya. Makanya jangan heran kalau kemudian kedua kaki beliau sampai bengkak. Ya. Dahulu pernah Rasulullah salat malam, kemudian bergabung bersama beliau Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Nah, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah sampai habis. Dilanjut lagi sampai surat apa? Ali Imran sampai An-Nisa. Nah, kita baru sabbih isma rabbikal a'la. Udah panjang Ustaz. Maunya qul huwallahu ahad. Iya. Nah, sampai-sampai kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ketika aku berpikir Rasulullah membaca surat Al-Baqarah pada ayat 100 akan berhenti, tapi terus lanjut. Masih terus lanjut. Nah, barakallahu fikum. Itu pun masih ditambah. Setiap melewati ayat-ayat tentang surga, beliau berdoa meminta dimasukkan ke dalam jannah. Ketika melewati ayat-ayat azab, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat Rasulullah itu sama antara berdirinya, ruku dan sujudnya. Kalau berdirinya lama, maka ruku dan sujudnya juga lama. Nah, gimana kira-kira? Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud bercerita, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, dulu aku pernah salat bersama Rasulullah pada satu malam. Faqama tawilan, lalu beliau berdiri panjang. Hatta hamamtu bi amrin su'in, sampai aku berkeinginan dengan sebuah niat jelek. Qalu bimadza hamamta ya Aba Abdurrahman, kata sahabat yang lain atau kata tabi'in, apa niatan jelekmu wahai Abu Abdurrahman? Beliau mengatakan, hamamtu an aq'uda wa ada'ahu, aku ingin duduk dan tak tinggalkan Rasulullah sendiri. Mau lari kabur. Ya, mau kabur meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh juga menyebutkan, wa Hudzaifah ibnul Yaman qama ma'ahu dzata lailatin faqara'a al-Baqarah wan Nisa wa Ala Imran al-jami' 5 ajza' wa rubu' takriban. Jadi semuanya itu di rakaat pertama loh ya. 4 juz seperempat. Baru rakaat pertama, bukan semuanya loh. Ustaz, masjid kami ini setiap Ramadan Masya Allah top. Tarawihnya itu habis 1 juz setiap malam, jadi 30 hari khatam Quran. Ya, 1 juz selesai, berapa rakaat kita? Hah? 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Ini rakaat pertama ya ikhwan. Hanya 1 rakaat Rasulullah berdiri ya 4 atau 5 juz seperempat. Sekitar 5 juz seperempat. Nah, kalau kita terapkan di masjid 1 juz di 1 rakaat, kosong insya Allah masjidnya. Ya. Malam pertama, loh kok kayak gini nih masjid. Kabur cari sholat yang
Ya semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan hidayah kepada saudara kita yang terlalu cepat dalam salatnya. Tidak boleh. Salat ketika hilang tumak ninah itu tidak sah. Ya, tumak ninah itu apa? Rukun di dalam salat. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kita karunia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan Allah bantu kita dalam beramal saleh memanfaatkan setiap kesempatan dan keberkahan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.